Dina, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Yugo. Iya. Tadi kalau tidak salah pengen ketemu saya. Iya ini Pak. Kira-kira Oh ada waktu iya. nih Pak Yugo? Oh ada. Ya nanti kurang lebih kita 15 menit kita bisa ngobrol Ibu Dina. Oke, siap. Ya, ya. Terima Ya. kasih untuk kesempatannya. Ada apa Bu Dina? Kok sepertinya ada sedikit yang membuat risau? Oh iya ini. Jadi saya pengen cerita, Oke. harapannya nanti ke depan saya itu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kira-kira solusinya gimana gitu Pak? Oh iya. Semoga gini ya. Berarti Bu Dina ingin ketemu saya, pengen ngobrol. Berarti tujuannya supaya Itu tadi. mendapatkan Ah, mendapatkan solusi ya. iya betul sekali. Semoga nanti kita mendapatkan solusi, Bu Dina mendapatkan solusi dan pencerahan. Mungkin Bu Dina bisa cerita ada masalah apa atau kendala apa yang membuat risau selama ini? Saya tuh bingung bagaimana cara menghadapi orang tua nih Pak. Nggih. Kebiasaan saya di kelas tuh kan membuat ini nih, di awal anak itu bisa apa, kemudian Iya. sebulan ke depan mereka harus bisa apa gitu ya. Itu kan Nggih, barang nggih. tulis itu. Nah, orang tua tuh kepengen anak-anaknya itu yang sekarang saya pegang itu kan kelas 2 sama kelas 3 autis nih. Yang kelas Nggih. 3 autis itu sekarang usianya sekitar 11 tahun. Tapi sampai sekarang itu belum bisa nulis loh, Pak. Tapi dia tuh udah pinter baca. Harapannya anaknya Berarti bisa seperti itu. nulis Nggih. gitu. Terus akhirnya kan saya apa namanya, saya ajak, saya lihat, saya observasi, oh ternyata anak ini itu belum bisa pakai sepatu sendiri, kaos kaki Nggih. belum bisa, memasukkan buku ke tas aja nggak bisa, masuk ke pensil ke tempat pensil aja juga nggak bisa, apalagi yang kelerekan itu Pak. Iya, oh seperti itu. Terus akhirnya kan kita kumpul nih sama-sama dengan orang tua. Gimana kalau kita buat ininya motorik kasarnya jadi dulu, terus motorik halusnya dilatih dulu biar bisa nulis Nggih. gitu. Proses apa lempar bola beres nih. Nah, Nggih. sekarang yang jadi masalah itu adalah untuk pakai sepatu sendiri sama makan sendiri itu nggak bisa gitu. Alasannya kasihan Budina gitu ya. Lah terus saya tuh penasaran nih, sampai saya cek loh itu. Saya Nggih. buat video anak ini mulai dari 5 menit ke 1 menit pakai kaos kaki sama sepatunya. Ya memang anu ya, menguras menguras kesabaran. Tapi tidak apa-apa, itu asik di situ. Terus waktu makan juga gitu loh Pak. Sampai saya tuh penasaran emang bener anak ini nggak bisa makan gitu ya. Saya yakin dia bisa gitu. Terus akhirnya saya jajan bareng nih, minta makanan soto gitu kami makan bersama. Dan ternyata dia bisa makan sendiri bahkan lebih cepat dari saya dan habis tidak ada ini, tidak ada uh, satu nasi pun. Kalau kececer pun kan akhirnya juga dibersihin dia mau. Gitu. Nggih. Tapi orang tuanya tuh tetap enggak mau ya. Kalau dua orang tua yang lain tuh berhasil, bisa dan sekarang Nggih. tulisannya mulai bagus lah. Ya begitulah, bingung saya Pak. Harus gimana ya Pak ya? Oh gitu. Jadi beberapa kegiatan sebenarnya sudah dilakukan Bu Dina nggih? Hmm, Itu sebenarnya sudah bagus Bu. Nggih, namanya anak itu kan kemampuannya juga berbeda nggih. Kadang hmm. ada yang mampunya cepat, kadang ada yang agak lambat. Dan yang selama ini sudah dilakukan Bu Dina itu apakah ini Bu, kira-kira itu bisa ditingkatkan lagi apa tidak ya? Kegiatannya mungkin apa yang sudah dilakukan Bu Dina itu supaya lebih bisa menggali kemampuan siswa, lebih meningkatkan, apakah itu bisa ditingkatkan lagi kira-kira? Kalau di kelas kan sudah ya, tapi Iya. masalahnya di rumah itu loh orang tuanya itu kenapa sih nggak mau diajak kerja sama? Guru ngelatih anak pakai sepatu. Oh. Harapannya tinggi tapi orang tuanya nggak mau ngelatih itu. Gimana coba itu Pak? Berarti ini kalau yang saya tangkap itu seperti ada kurang apa ya namanya? Kurang sinkron antara yang diprogramkan di sekolah dan juga antara di rumah. Seperti itu nggih Bu Dina ya? Iya. Iya. Iya yang Padahal ini kan dilakukan harapannya orang tua sendiri loh Pak. nggih, Anaknya bisa nulis, diajari kok malah gitu. Gemes sih saya tuh bingung nggih. harus gimana. Nggih, sebenarnya yang dilakukan Bu Dina menurut saya sudah bagus itu Bu. Ada motorik, kemudian melakukan apa tadi menggunakan sepatu dan itu tadi sudah ada peningkatan ya dari 5 menit jadi 1 menit itu sudah sangat bagus.
Dan ini kalau yang saya tangkap itu ada sedikit kendala, terutama dalam hal di rumah, dalam orang tua, kegiatan di rumah, mengajari dan sebagainya. Nah, kira-kira itu selama ini sudah komunikasi dengan orang tua, Bu Dina? Komunikasi ke orang tua sudah ya. Soalnya kan ketika saya menentukan, oke, target kita anak ini bisa apa dalam 1 semester ke depan, kan bahas sama mereka juga. Iya. Langkah-langkahnya gimana juga sama mereka gitu. Gitu. Oh. Berarti orang tua itu setiap hari ke sekolah juga ya, mendampingi ya? Iya, mulai bener-bener nungguin awal sampai akhir. Kan rumahnya jauh nih Pak. Kalau mereka pulang ya resiko, dan karena kalau anak autis itu memang perlu pendampingan ketika keluar kelas mau kamar mandi segala macam, saya nggak bisa dampingi. Dampingi orang tuanya. Idealnya kan 1 anak autis 2 guru nih. Lah saya itu 1 guru 3 anak autis. Kalau saya ngantar di kamar mandi 2 murid saya lari, wah heboh nanti gitu ya. Jadi memang perlu orang tua di luar untuk kalau anaknya butuh apa-apa langsung. Ya, jadi orang tua sudah di sekolah dan setiap hari Bu Dina sebenarnya bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu sebenarnya sudah nilai lebih, Bu. Jadi orang tua bisa mengawasi di sekolah juga. Nah, untuk rencana ke depannya, kira-kira kalau Bu Dina itu di sekolah, mungkin ada rekan atau mungkin ada yang sudah berhasil dengan program yang dilaksanakan Bu Dina? Yang sudah berhasil, anak yang sudah misalnya, sudah berhasil. Satu kelas kan ada 3 anak nih. Yang 2 orang tua itu manut. Oke, kita mau proyek ini, rajin pakai sepatu, ngajari dia. Ini loh Pak, nyuci beras, itu kan ngajari motorik juga ya, contoh sepele. 2 kali itu mau ngajari anaknya gitu. Nah, 1 itu loh yang nggak mau. Berarti tinggal 1 anak itu. Padahal dia sendiri yang paling susah nulisnya itu. Jadi sudah ada yang berhasil nggak Bu Dina dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan Bu Dina? Sudah. Kira-kira ada gambaran tidak kira-kira dari hal seperti itu yang bisa dijadikan solusi kira-kira? Atau mungkin gini kali ya Pak, kalau pas saya ngajar dalam kelas kan mereka suka curhat-curhat emak-emak gitu kali ya. Iya. Atau mungkin saya minta tolong aja nih ke wali satunya itu yang udah berhasil, supaya itu sharing pengalaman nih ke yang lain, bahwa ternyata untuk ngajari anak pakai sepatu, ngajari anak nyuci beras, dan ngajari anak makas itu bukan dosa ya, tapi itu untuk memandirikan anak gitu. Mungkin kalau yang ngomong sesama orang tua mungkin lebih berhasil kali ya Pak ya, daripada saya yang mungkin pengalamannya berbeda gitu ya, yang dirasakan mendampingi anak-anak autis kan memang spesial ya, butuh energi luar biasa. Mungkin gitu kali ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya itu hal yang bagus Bu, karena dari pengalaman dari orang tua yang sudah mengalami secara langsung tentang anaknya bagaimana, itu apabila membagikan pengalamannya, orang tua yang lain itu akan lebih mengena seperti itu. Mungkin selama ini orang tua yang bersangkutan, yang 1 anak tadi, apabila diberi pengertian oleh Bu Dina kok sepertinya agak sulit ya. Nah, mungkin dengan cara langsung orang tua yang berpengalaman dan sudah menjalani itu akan lebih mengena bagi orang tua tersebut. Nah, menurut saya itu solusi yang cukup bagus Bu. Jadi tadi rencana Bu Dina apa saja tadi? Mungkin bisa Saya rencananya minggu depan aja ya. Minggu depan tuh akreditasi sekolah ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi ya, di akhir Maret saya tak ngobrol-ngobrol nih sama orang tua yang udah berhasil. Supaya ketika mereka lagi nungguin anaknya itu bahasanya yang lebih berbobot. Biar saling berbagi lah pengalaman gimana gitu ya. Jadi rencana Bu Dina itu ingin istilahnya orang tua yang sudah berhasil itu akan membagikan pengalamannya kepada orang tua yang lain, terutama yang tadi belum berhasil, dan rencananya akan dilaksanakan 2 minggu lagi ya? Iya, gitu. Ya, minggu depan ada akreditasi dan itu memang menguras energi. Iya. Kebetulan kan saya ini koordinator kurikulum, jadi benar-benar stay di sana. Murid saya kalau diajar oleh guru lain juga nggak jadi, nanti mesti tantrum dan segala macam. Akhirnya belajar di rumah saja dulu. 2 hari itu kan 2 hari. Visitasi akreditasi nih. Iya. Libur awal puasa ya Pak ya? Iya, yang tanggal merah 22, terus setelah itu sepertinya libur awal puasa. Iya, gitu. Mungkin nanti ya akhir Maret baru bisa. Jadi setelah itu nih. Iya. Dan mungkin nanti
Ada rencana tidak Bu Dina sebelum istilahnya orang tua yang Bu Dina pengen agar memberikan pengertian kepada orang tua yang lain itu mungkin Bu Dina bisa memberikan penjelasan dulu, oh nanti ya seperti di briefing atau seperti apa dulu kira-kira. Adakah rencana seperti itu juga? Ya, itu nanti di akhir Maret tapi ya. 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 Oh, berarti ya istilahnya supaya nanti dalam menyampaikan itu lebih Betul. baik, lebih mengena dan Ya. ya istilahnya agar orang tua yang diberi pengertian itu hatinya langsung istilahnya terketuk gitu. Oh, Betul, ya begitu. ternyata teman saya saja berhasil, anaknya berhasil, anak saya juga Ya. harus berhasil. Seperti itu ya Bu Dina? Ya gitu. Terus selanjutnya, dari rencana yang sudah dipaparkan atau disampaikan Bu Dina tadi, kira-kira untuk komitmen ke depannya dalam pelaksanaannya seperti apa? Komitmen. Saya tetap pegang komitmen bahwa memandirikan anak itu bukan sebuah dosa, tapi itu sebuah bentuk kasih sayang ke anak-anak ya. Jadi tetap kalau saya nggak bisa melakukan itu sendiri, saya mau berkolaborasi sama orang tuanya, berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain gitu. Supaya semangat itu tetap terjaga. Oh iya, komitmen yang sangat bagus Bu Dina. Ya. Kemudian nanti kira-kira ada pemantauan tidak? Ini teman kelas saya. Kalau di kelas itu kan biasanya satu kelas terbagi jadi dua kelas gitu. Nah itu nanti biar bisa saling mengingatkan apa yang harus dilakukan gitu. Harapannya itu udah benar-benar nyata, belum ada tidak nyatanya enggak gitu. Oh seperti itu ya. Baik Bu Dina, kira-kira yang dari hasil yang sudah kita obrolkan percakapan tadi, apakah Bu Dina sudah tercerahkan dari permasalahan yang dihadapi? Iya, terima kasih sudah ketemu nih, jawabannya sudah cerahkan. Jawabannya. Solusinya ya, tidak bisa jalan sendiri ternyata ya, harus berkolaborasi ya. Kolaborasi. Ya, betul. Baik Bu Dina, kalau sudah tercerahkan, sudah mendapatkan solusi dan Bu Dina juga sudah menyusun rencana, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu Bu Dina? Oke ya, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Yugo. Ya, terima kasih juga sama-sama dan nanti apabila masih kira-kira masih pengen ngobrol lagi, saya kalau misalnya tidak ada kesibukan, insya Allah saya selalu bisa untuk meluangkan waktu. Seperti itu Bu Dina nih. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama.